Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Syahwijaya dengan NIM 080511824908 dari kelas L2. Di sini bakal menjelaskan tentang Citra Landsat dan Composite Band. Sebelum kita masuk ke pengolahannya nanti dan juga pendownloadan data petanya. Jadi Citra Landsat merupakan hasil perekaman dari satelit Landsat, dan Landsat itu merupakan satelit sumber daya bumi. Citra satelit Landsat itu merupakan salah satu citra satelit yang memiliki resolusi spasial 30 dikali 30 meter kecuali inframerah dan thermal. Nah, dia ini menghasilkan 11 data spektral. Composite band itu merupakan gabungan antara 1, 2 atau lebih foto untuk menghasilkan dan juga bertujuan untuk mendapatkan keunggulan pada gambar asli. Baiklah, kita akan masuk ke pengolahan pertama, yakni pendownloadan data pada peta di USGS. Pertama kita cari pad and raw pulau yang ingin kita cari. Sini saya pilih Pulau Bakung. Ini padnya 125. Kemudian kita masuk ke USGS. Pertama-tama kita sini pilih pad and raw di bawah. Kemudian padnya kita ganti sesuai yang ini tadi, 125 dan rawnya itu 60. Kemudian ke cover ini di bawah 20%. Lalu tanggalnya saya pilih itu tahun 2020 sampai 2021. Kemudian kita ke dataset, lanjut ke Landsat dan pilih Landsat 89. Kemudian kita scroll ke bawah dan kita result. Nah, di sini kita pilih datanya nanti. Kita pilih datanya nanti yang menurut teman-teman awalnya itu sedikit. Pencet yang ini. Tunggu sebentar. Produk. Nah, teman-teman nanti download di bagian ini. Ya. Oke, baiklah teman-teman, setelah kita download datanya di sini, kita lanjut masuk ke pengolahan. Kita masuk ke ArcGIS, kita klik cancel, kita langsung aja masukin datanya di file, kemudian pilih ADD, kemudian pilih ADD data. Kemudian kita cari file yang udah kita download tadi, LC28 panjang 17. Nah, yang ini teman-teman yang udah kita ekstrak sebelumnya. Kemudian kita pilih ADD. Di sini kita pilih band 1 sampai band 8 ya. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. Band 8 saya tidak ada, jadi sampai ke band 7 saja. Kita cek lagi deh. Enggak ada ya. Oke, kita langsung masuk ke ADD data aja. Kita tunggu proses loadingnya. Nah, di sini kita bakal ubah namanya sesuai sama bandnya biar enak diketahui. Pertama kita ganti B1, ganti B2, ini ganti B3, ini ganti B4, ini ganti B5, ini ganti B6, ini ganti B7. Oke, setelah kita ganti namanya, kita langsung aja masuk ke Windows, pilih search, kita cari composite band, kita pilih yang ini paling atas. Nah, pada bagian ini kita harus masukkan bandnya itu secara berurutan dengan catatan secara B2, B3, B4, B5, B6, B7. Filenya, file terbaru, pilih folder yang mudah diingat aja. Di sini saya pilih di ArcGIS,
Terus kita buat pada bagian ini, kita ganti jadi band composite. Band Oke, bagian ini kita beri nama, jangan sampai ada spasi. Oke, kita save aja. Oke, setelah itu kita klik OK, selesai. Kemudian kita bakal ganti warnanya ini ya. Nah, pada bagian ini kita ganti jadi bandnya kita ganti 5, ininya kita ganti 4, ini kita ganti 3. Nah, ini untuk hasil composite band, dan ini untuk jenisnya itu bermacam-macam teman-teman. Kemudian kita klik kanan, klik kanan, dan kita pilih data, ekspor data. Nah, di sini teman-teman pilih dengan formatif dan save aja. Baiklah, di sini kita akan melakukan composite band pada beberapa tipe. Yang saya buat ini merupakan tipe dari color infrared, dan selanjutnya kita akan membuat untuk tipe natural color dengan kode 432. Di sini kita ganti aja bandnya jadi 4, sini 43, ini 2, 43, sini kita ganti 2, 432. Nah, untuk 432 ini merupakan tipe dari natural color. Dan yang kedua yaitu ada false color, itu kodenya 764. Nah, ini untuk kode pada false color teman-teman. Oke, selanjutnya ada agriculture itu kodenya 652. 652 ini merupakan agriculture teman-teman. Selanjutnya itu ada atmosphere penetration dengan kode 765. Oke, selanjutnya setelah atmosphere penetration, kodenya itu ada tipe Hartley vegetation dengan kode 562. Hartley vegetation 562. Oke, selanjutnya tipe land water itu 564. Oke, tipe selanjutnya ada natural with atmosphere removal, itu kodenya 753. Oke, kemudian ada short wave infrared itu 754. Kemudian ada vegetation analysis itu 654. Oke, ini untuk composite band, dan selanjutnya kita akan masuk ke cropping. Pertama-tama kita ke katalog. Kalau teman-teman kita pergi ke Windows, ini katalog, kita klik aja. Kemudian pilih data yang ingin kita masukkan ke file yang ingin kita masukkan.
saya pilih di home saja, klik kanan, pilih new, kemudian pilih shape file, lalu di sini kita ubah jadi composite aja, kita ganti cropping. Composite. Lalu sini kita pilih polygon karena kita akan mencakup keluasan, kita pilih edit, kemudian kita pilih WGS dan kita klik OK. Lalu kita klik OK aja, kita pilih editor, kita pilih start editing, kita tunggu aja. Oke, kita create feature, kemudian di bagian ini kita ganti jadi rectangle. Kita bakal rectangle bagian yang ingin diambil. Oke, di sini sudah kita cropping, dan jangan lupa teman-teman pilih save edit, lalu stop edit. Windows image analysis, kemudian kita klik pada bagian atas ini, nah kita pilih pada bagian processing ini, bagian ini, kita tunggu aja. Oke, setelah itu kita uncentang semua pada bagian yang biasa ini. Oke, sorry. ini. Oke, setelah itu kita zoom aja pada bagian ini. Oke, kita akan masuk ke proses layout, ini mana kita klik file, kemudian page and print setup. Nah, ukurannya ini kita ganti A4 dan juga menjadi landscape, kita klik OK. Oke, setelah itu kita ini. Oke, sini kita coba kotaknya di sini. Oke, pertama kali kita warnanya kita no color aja. Oke, di sini kita Ctrl C aja, terus disalin-salin gitu. Oke, salin lagi. Oke, salin lagi. Simpel aja ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita bakal kasih teks terlebih dahulu di sini. Setelah itu klik enter aja. Ada ketentuan deh yang tulisannya gitu. Apa aja tulisan paling atas. Oke, masing-masing ya. Masing-masing empat ya. Udah. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan aja, mau huruf kapital atau mau ditebalkan atau fontnya mau diganti jadi Times New Roman. Ini bisa disesuaikan aja, dan ukurannya bisa kita pilih yang besar aja karena space-nya juga besar, ini 15. Oke, kita sesuaikan.
Nah, pada bagian ini kita bakal pergi ke insert, kemudian pilih north arrow. Ini untuk arah mata angin, bebas teman-teman mau pilih mana. Di sini saya pilih ini aja yang pertama. Kemudian kita masukkan ke sini, kemudian ke insert lagi, pergi ke scale bar. Nah, klik OK, kita sesuaikan. Oke, pergi ke insert lagi, terus sebentar, ke scale text. Kemudian ini kita ke properties dan kita ganti ke kilometers. Oke, selanjutnya kita pergi ke insert lagi. Untuk penambahan layoutnya kita pergi ke legend, kita masukin Indraja Unsreja. Oke, udah ya. Ini untuk legend. Kemudian tabel bawahnya kita isi ke data frame. Kita sesuaikan aja sama tabelnya. Oke, setelah disesuaikan kita klik kanan aja, terus pilih add data, lalu kita pilih batas provinsi ini untuk petanya nanti. Oke, ya, add. Oke, ini aja. Oke, setelah itu kita klik kanan, kemudian ke properties. Untuk garis-garis pinggirnya kita bakal oke, layernya kita pindahin, kemudian gridsnya kita pakai yang message ini atau enggak graphical. Saya pilih ini aja, message. Dan jangan lupa kita cek ininya, garisnya kita, lensnya kita nonaktifkan aja. Oke. Nah, di sini kita klik OK aja. Nah, ini udah ada tempat foto saya, kita zoom aja. Oke. Selanjutnya di bawah ini kita bakal tambahkan logo Unsri dan logo Indraja. Yang dimana kita pilih insert, kemudian picture. Teman-teman bisa lakukan hal yang sama untuk logo Indraja di sebelah kanan ini. Nah, kemudian untuk penulisan nama sama dengan yang paling atas ini, penulisan nama name kelas. Teman-teman pencet ini aja, kemudian arahkan ke sini, kemudian tulis saja namanya. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari praktikum yang dilakukan tentang composite band dan juga cropping. Jadi composite band itu adalah teknik penggabungan foto citra dari satu atau dua atau lebih foto menjadi satu citra gabungan, sehingga informasi spektral dari tiap pita itu dapat dianalisis secara bersamaan. Teknik ini berguna untuk meningkatkan interpretasi visual dan mendukung analisis lanjutan seperti klasifikasi tutupan lahan atau identifikasi objek tertentu. Dan cropping itu adalah proses pemotongan citra untuk fokus pada area tertentu, menghilangkan bagian yang tidak relevan sehingga memudahkan analisis dan menghemat kapasitas penyimpanan. Cropping juga membantu dalam menekankan detail yang penting dan mempersiapkan data untuk analisis lebih lanjut atau pembuatan peta tematik. Dan prosesnya itu pada composite band memilih pita band yang relevan sesuai tujuan analisis, kemudian menggabungkan pita tersebut menjadi satu citra komposit dan menyimpan citra tersebut. Sedangkan cropping itu menentukan area fokus kita pada bagian mana yang ingin di crop atau diteliti, kemudian memotong citra itu dan menyimpan citra hasil cropping untuk visualisasi atau analisis spesifik.
Dan untuk saran praktikum kali ini sebenarnya tidak praktikum yang dilakukan itu sudah bagus, asisten juga sudah menyebar pada saat praktikan kesulitan dalam mengerjakan pengolahan. Tapi sarannya itu saya sedikit bingung. Mungkin sarannya agar asisten itu mempersiapkan beberapa kursi lagi pada bagian depan, karena melihat kondisi teman-teman yang tidak punya tempat duduk pada bagian komputer lab Indraja itu bakal kesusahan untuk duduk. Dan juga mungkin pas praktikum kemarin itu kebetulan beberapa orang-orang itu yang tidak menggunakan komputer Indraja itu nggak datang, dan mungkin minggu depan itu dapat diperbaiki lagi dan dapat dipersiapkan lagi. Mungkin sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.